bukan fak Muhammad, fak Allah. Itu tidak menghujat. Ya, fak Muhammad, fak Allah, fak. Itu bukan menghujat. Penghujatannya tingkat tinggi Muhammad itu. Tingkat tinggi. Itu yang menghujat. Ya. Makanya Muhammad itu hukumannya itu langsung masuk neraka, nggak pakai dihakimi lagi. Langsung masuk. Dengan hukuman terberat sama-sama dengan Allahnya. Nah, sebetulnya gereja setan itu isinya adalah penghujatan terhadap Kristus. Nah, penghujatan terhadap Kristus ini kita bisa definisikan macam-macam ya Pak ya. Misalkan tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan juga merupakan penghujatan, atau Kristus tidak mati di salib juga merupakan penghujatan sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau dikatakan gereja setan itu mengorbankan bayi untuk ritual seperti ritual menggantikan perjamuan kudus, belum ada buktinya Pak Paul. Makanya ada orang yang mengaku pendeta yang dulu katanya bekas anggota gereja setan, saya kira itu cuma ikonik untuk jualannya dia aja. Dunia nyata itu saya nggak menemukan itunya, data-datanya nggak ada. Itu mungkin dia semacam delusi aja saya kira itu Pak Paul. Itu cuma delusinya aja, dan itu nggak ada Pak itu. Katanya mengorbankan bayi, mungkin kalau dia nggak jual itu dia nggak laku Pak di dunia YouTube ini gitu. Iya, nggak laku dia. Nah, itu aja. Oke Pak, itu aja kira-kira tentang gereja setan. Memang yang namanya menghujat. Nah, saya baru makan bolu enak ini ya. Istri saya masak bolu. Ya nggak apa-apa Pak, sambil makan, sambil santai lah, makan ya. Ngobrol. Ada bagus Pak sekali nih ya. Masuk tuh. Tadi itu bagus sekali tadi ya. Jadi namanya menghujat zaman Yesus itu bukan fak, bukan begitu ya, bukan begitu. Kalau itu kan kalau ceritanya Mongol sama kalau ceritanya lagu-lagunya hujatan-hujatan di gereja itu kan fuck you begitu kan. Bukan begitu namanya menghujat. Menghujat itu kalau Anda bukan orang Yahudi, terus Anda cerita tentang bait suci, ngomong tentang bait suci. Walaupun yang Anda ngomong benar, itu tetap menghujat. Itu namanya menghujat. Kayak Stefanus itu dibunuh itu loh. Ya kan? Terus Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Itu menghujat. Itu menghujat. Jadi bukan Yesus maki-maki Yehova Elohim, bukan. Itu mah menghujat kelas tukang beca. Ya. Jadi sama seperti Muhammad menyangkal Yesus disalib, itu hujatan yang luar biasa. Justru itulah hujatan. Definisi hujatan apa sih? Makanya harus ngerti teman-teman ya. Hujatan itu bukan fak. Tuhan fak, Allah fak, bukan begitu. Itu bukan hujatan itu. Yang namanya hujatan yang di dalam Alkitab kita yang dimengerti oleh orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, ketika dia itu, ya, misalnya nih rakyat jelata tiba-tiba ngomong Yehova, wah itu langsung itu hujatan itu, ya. Terus ya, siapa lagi yang menghujat, yang dianggap menghujat itu? Itu tadi Yesus mengaku dirinya anak Allah, ya kan? Kemudian si Stefanus, dia kan orang half Jewish, ya kan, setengah Yahudi setengah Yunani. Terus dia cerita tentang bait suci, ngotbahin orang Yahudi tentang bait suci, itu menghujat. Itu menghujat, walaupun yang dia ngomong itu benar semua. Nah, kayak Muhammad, ya kan, dia cerita Yesus tidak disalib, itu menghujat. Bukan fak Muhammad, fak Allah. Itu tidak menghujat. Ya, fak Muhammad, fak Allah, fak. Itu bukan menghujat. Definisi itu bukan menghujat, tapi bagi orang Islam itu menghujat. Nah, lucu kan? Definisinya beda-beda. Oh, ini malah memuliakan katanya. Itu malah memuliakan. Bukan. Itu menghujat. Anda lihat di Alkitab. Tidak ada yang orang berkata dengan memaki-maki Tuhannya orang Yahudi disebut bukan. Tapi ketika dia orang bukan non-Yahudi menyebut atau cerita tentang simbol-simbol sucinya orang Yahudi, walaupun tidak ada kemarahan di sana, itu menghujat. Untuk Yesus, masuk orang Stefanus yang dihukum, ya kan, yang
yang sempat dituduh menghujat agama. Paulus sempat dituduh. Setelah Paulus menjelaskan, aku ini orang Farisi. Wah, mereka panik semua. Ini ternyata orang kita sendiri. Wah, tapi kan imam-imam tetap bersekongkol karena punya dendam lama sama Paulus. Itu ya. Lucu tadi, bagus tadi ya kata penghujatan itu. Penghujatannya tingkat tinggi Muhammad itu. Tingkat tinggi. Itu yang menghujat. Ya. Makanya Muhammad itu hukumannya itu langsung masuk neraka, nggak pakai dihakimi lagi. Langsung masuk. Dengan hukuman terberat. Sama-sama dengan Allahnya. Masuk neraka. Ya. Allah sama Nabi Allahnya Muhammad itu sama Nabi palsunya masuk neraka. Jadi kalian ditunggu di neraka itu. Kalian ditunggu di neraka itu, kalian umat Islam itu ditunggu sama Muhammad. Makanya Muhammad bilang, ya, semua orang Islam itu masuk ke neraka. Nanti kalau Allahnya kalian bisa keluar dari neraka, dia akan menyelamatkan kamu kalau bisa. Masalahnya nggak bisa kan?